ketiga tamak. Siapa makhluk Allah pertama yang mengerjakan tamak? Nabi Adam. Tatkala oleh Allah jangan dekati hadis syajarah ini. Apakah Nabi Adam mendekati? Mendekati, tidak hanya mendekati, malah memakan buahnya. Itu tandanya dalam diri manusia itu ada potensi itu. Itu pertama sehingga Nabi Adam berdoa, bahkan dikeluarkan dari surga, berdoalah pada Allah, pada zalimna muslim. Itu pertama. Tidak puas dengan apa yang Allah beri, tidak syukur, ingin jauh, padahal tidak sanggup. Dari satu ingin dua, dari dua ingin tiga, dari tiga ingin sampai. Padahal kemampuannya cuma satu. Kecuali satu sampai dah baru. Kemampuan satu. Ya bu. Jadi tadi tentang kebahagiaan itu definisi sandang tadi itu perlu ibu kata-kata. Dan kemudian itu memandang orang yang bau itu kemudian itu jadi standar kebahagiaan. Saya berpikir apa si A bisa melihat dakwah mana bisa. Berarti kita meletakkan standar kesenangan itu bau tubuh. Jadi orang yang seperti ini menuntut kemudian dirinya, keluarganya, suaminya itu kemudian berbuat tamak tuh. Dia tidak sanggup kerajukan, tapi dia kerajukan juga. Iyo, hati-hati. Satunya tadi itu standar kebahagiaan. Yang standar kebahagiaan itu ternyata bukan itu. Apa standar kebahagiaan? Memberi. Contoh ibu makan ayam, misalnya anak ibu beli ayam goreng di cucu. Ibu di rumah ada ayam goreng sampai, bu, itu kami makan bertiga dua anak, ayam goreng ke ibu. Ini pasti bukan makan cucu lah habis ayam dulu. Datang ke ibu nih, minta ayam tu nih, nyuruh ayam tu nih. Kilo-kilo nih bukan. Ibu bagian ayam. Ibu bagian kilo ayam tu. Nyu makan ayam goreng ibu tu, apa rasanya? Senang, apa senang? Teh cucu, coba ya. Mana senang kilo-kilo dengan ibu makan surat? Sana bagian cucu. Artinya adalah terkait kebahagiaan atau kesenangan itu bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita beri. Kalau standar kebahagiaan itu tentang apa yang kita miliki, ini terobos ya. Ya aturan Allah. Satu kali itu satu. Ya, awal satu. Itu orang camuk tuh. Ya. Maka qanaah itu kue syukur. Ya. Jadi itu perbaiki kalau salah, tapi kalau lafaz alhamdulillah. Tapi kalau salah persepsi itu salah moko, bahasa tidak mungkin itu kemudian sampai mati di rumah kecil udmo. Ya, harus itu di rumah ladang. Padahal keseluruhan tidak ada. Jangan sampai itu yang menjadi standar kebahagiaan. Standar kebahagiaan dari akal dan takwa. Memberi dan takwa Allah. Itu yang standar kebahagiaan. Ya, kalau ingin sampaikan satu kisah. Ada satu kisah di dalam hadis Bukhari Muslim Sahih. Hadis itu bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kisahnya cukup panjang, saya sampaikan dari kisahnya. Hadisnya panjang. Jadi pernah suatu ketika Nabi SAW itu sedang di suasana perang Khandaq, perang Pahit, sama dengan para sahabat. Jadi Nabi meminta kepada seluruh laki-laki Muslim di Madinah untuk bekerja sama, guru, menggali Pahit. Seluruh Muslim. Saya boleh baiklah berkumpullah baik itu muhajirin ataupun ansar itu bekerja. Pas 10 ternyata ibu dan bapak di saat itu sedang musim di Madinah itu kurma udah banyak berbuah loh. Kurma seketik buah. Saya ingin kurang karaju kapal tiap hari, kebun tiap hari, jual beli tiap hari untuk makan sehari.
untuk medali paling waktu itu sudah berjalan 3 hari, sehingga para sahabat waktu itu lalu tidak makan. Lalu 2 hari Nabi tidak makan. Bahkan ada di hadis ini katakan 3 hari tak makan, 3 hari 3 malam tidak makan karena bekerja dari pahit. Sampai ada beberapa sahabat datang ke Nabi SAW. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah ini. Dia kemudian membuka pakaiannya atau baju sama pamitnya, satatan pamit. Dia carikan ke Nabi, ada 2 buah batu yang kabehkan di situ, di pamit, untuk menahan litar. Lalu Nabi SAW melihat itu, Pak dan Ibu, itu Nabi tersenyum. Lalu Nabi pun membuka pakaian beliau serta tampari dan melihatkan ternyata ada 3 batu yang terkabeh di bawah Nabi. Keadaan pun dilihat oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu dia pun mengajarkan dirinya bahasa itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Seorang Rasulullah, seorang kekasih Allah, seseorang kekasih kita semua itu dalam keadaan lapar yang bersangatan itu 3 batu di bawah Nabi. Sehingga Jabir pun minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, izin pulang sebentar. Lalu oleh Nabi izinkan pulang sebentar. Sampai di rumah kecil Jabir ke istri, kamu mencari sesuatu yang tidak biasa dan itu gawat. Apa itu? Seorang Rasulullah kekasih kita seadalahnya dalam keadaan sangat lapar, 3 paling batu yang kabehan untuk penggajian kita. Tak mungkin lah. Kita harus cari sesuatu. Ada tak yang bisa dimasak? Kecil Jabir ke istri untuk Nabi. Lalu kecil istrinya yang kita punya ada kambing kacir di belakang yang punya kawan kambing belakang tu. Lalu gandum sesak sekarang kita. Kalau yang kuliah engkau dah biar tu kambing. Kau boleh kambing kau gandum kau beroti. Lalu oleh Jabir dilakukan langsung, boleh. Tidak biar kambing satu-satunya punya itu. Lalu kemudian dibuat pula istrinya. Lalu yang gandum tadi dibuat adonan roti. Lalu sudah adonan tadi akhirnya istrinya ke Jabir, baiklah engkau datang kepada Rasulullah, lalu sampaikan kepada Rasulullah untuk datang kemari. Tapi ingat, makanan ini hanya cukup untuk ber4 orang saja. Jadi engkau nanti balik kemari bersama Nabi dan tambah 2 orang lagi. Paling banyak. Karena kami pun dah makan lewat istri. Ambo anak engkau dah makan yang kamu pun minta. Okey, baik. Baiklah Jabir. Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mengundang kau makan ke rumah kami. Tapi berampik dengan Nabi yang ambo dengan kau. Berampik di rumah, di rumah. Encik Nabi, apa yang kau masak? Encik Nabi ada apa kambing kacir gulai, lalu kemudian ada gandum. Jadi tidak adonan 3 bangkai saja untuk roti. Lalu kecil Nabi banyak tu. Lalu Nabi berjalan tu naik ke atas bukit. Lalu Nabi SAW kemudian menyampaikan, wahai kaum muhajirin, wahai kaum ansar, kita seluruhnya yang ada di sini dapat undangan kalau macam itu makan kita. Mari kita hadir bersama. Tapi tak kaget dia jawab, Pak, nyuk ada Nabi ya Rasulullah, bukankah kamu sampaikan ke dia berampik ya Rasul? Ikut 1000 kamu hajikan saya kali waktu itu. Masya Allah. Lalu kemudian oleh Rasulullah disampaikan, kau pulanglah, tunggu kami datang. Tapi jangan kau sentuh makanan itu sebelum kamu datang. Pulang Jabir terima, lari pulang sampaikan istrinya, mau suruh malu. Datang seluruhnya kemari. Agak istri jadi ketika di pasar sampai kurangnya. Allah, tapi Nabi undang seluruh. Tapi karena istri Jabir beriman ke Allah dan Rasulullah, dia tidak jamin.
kata Nabi, cek Nabi dan tentu makanan itu sebelum Nabi datang. Mukjizat Rasulullah. Lalu kemudian Nabi datang, lagi cek istrinya, udah itu tunggu Rasulullah. Jadi datang Rasulullah SAW. Pas datang Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah melihat makanan itu dan mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Setelah berdoa itu Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada istri Jabir, tolong panggilkan 100 orang ibu-ibu. 100 orang ibu-ibu katanya. Untuk apa tuh Rasul? Untuk membuat adonanku menjadi roti. Kalau sesak aku bisa mau sunat ya Rasul. Tidak seperti orang. Panggil 100 orang, datang 100 orang. Ya, datang 100 orang kemudian ke rumah itu ibu-ibu. Setelah itu Nabi SAW menyuruh Jabir untuk manggil 10 masuk. Manggil 10 Nabi yang hanya 2 gila itu. Bayangkan yang masuk itu bukan orang yang makan siang tapi paginya sarapan, tapi orang adalah 3 hari 3 malam tak makan. Dia masuk kemudian ke dalam, lalu dia biarkan kari atau gulai tadi, lalu adonan roti itu dipanggil, dia capek kamu. Nah, sampai kenyang 10 orang. Lalu kemudian masuk dari 10, dan disampaikan dia di dalam hadis itu bahwa dia melihat gulai yang diambil oleh Nabi itu tatkala disanggup oleh Nabi, gulai tadi tak berulang. Adonan roti yang dipipi adik orang ibu-ibu tadi itu dipanggang, setelah dipipi adonan tadi kembali seperti semula. Sampai kemudian itu seluruh orang yang segitu makan dengan kenyang, bahkan ibu-ibu yang 10 orang itu, bahkan Nabi mengatakan setelah dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, anak-anak, kalau banyak anak-anak pun makan di apa di Karajo. Akhirnya dibagikan, dan setelah dibagikan tinggal lain untuk keluarga Jabir yang jumlahnya sama seperti pertama kali istri waktu itu. Dan barulah Jabir dan keluarganya yang menghabiskan makanan itu. Begitu luar biasa sayangnya Allah, sanangnya Rasulullah dengan orang yang suka membeli, walaupun itu tiada.